Apalagi habis hari raya itu saldo minus biasanya di ATM. Dompet semua terkuras karena belanja banyak kan. Maka peluang untuk wajah, loyo dan lesu itu juga memang sangat tinggi. Nah, Natal ini kita rayakan di akhir bulan. Memang peluang untuk menciptakan banyak wajah, lesu dan loyo itu memang besar. Jangan lagi pikir kolektif, pasti menurun drastis nanti. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Setiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Seusai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui oleh orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan Dia, kembalilah orang tua Yesus ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang diberikannya. Kata Maria dan Yusuf melihat Dia. Dan ketika melihat Dia, tercenganglah mereka, lalu ibunya berkata kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat, bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Maria pun menyimpan semua hal itu di dalam hatinya. Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya. Ia pun dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat, bapamu dan aku dengan susah payah mencari engkau. Dengan santai Yesus menjawab, "Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Mengapa kamu mencari aku?" Bapak Ibu, coba Anda bayangkan kalau itu adalah anakmu. 3 hari dia sudah hilang dan Anda susah payah mencari. Setelah menemukan, dengan santai dia jawab begitu. Itu kan seolah-olah dia tidak menganggap kita sebagai orang tua. Apalagi kata Yesus, "Bukankah kamu tahu bahwa aku selalu berada di dalam rumah Bapakku?" Pertanyaannya, kenapa Yesus ini nyaman betul di rumah Bapa, tidak di rumah Bapa angkatnya atau Bapa asuhnya Yusuf? Nah, inilah yang akan coba kita maknai dari pesta keluarga kudus yang kita rayakan hari ini. Frater, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Sebelum kita lebih jauh memaknai hal itu, pertama saya mau tanya. Tadi itu referen Mazmurnya bagaimana ya? Referen Mazmur, pasti sudah lupa.
Coba dinyanyiin. Orang suruh dinyanyiin, dibacain lagi. Berbahagialah. Bukan? Ya. Itu kan dulu kan bunyinya begitu. Sekarang yang baru, yang bikin banyak orang pusing kan. Dulu itu kurang lebih begini. Berbahagialah yang berdiam di rumah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Anda semua itu sudah berdiam di rumah Tuhan, tapi saya belum melihat wajah bahagia ini. Makanya lagi-lagi coba Anda lihat kiri kanan Anda. Benar nggak Anda bahagia dan orang di sampingmu bahagia? Dari awal saya sudah pancing kita. Soalnya saya lihat wajah lesu dan wajah loyo semua ini. Maka saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Kenapa sih orang Katolik itu kalau habis hari raya semua letih, lesu dan loyo? Kenapa? Kenapa? Bapak Ibu yang mengalami, kalau Romo dan Frater kan kinclong terus kita. Apalagi habis hari raya itu saldo minus biasanya di ATM. Dompet semua terkuras karena belanja banyak kan. Maka peluang untuk wajah loyo dan lesu itu juga memang sangat tinggi. Nah, Natal ini kita rayakan di akhir bulan. Memang peluang untuk menciptakan banyak wajah lesu dan loyo itu memang besar. Jangan lagi pikir kolektif, pasti menurun drastis nanti. Tapi yang mau saya katakan Bapak Ibu, bagaimana supaya kita itu tetap menyala. Menyala abangku, menyala umatku, menyala keluargaku. Dan inilah yang perlu kita maknai paling penting dari perayaan Natal. Jangan sampai belum 1 minggu sudah tampak kusam. Terus untuk apa cahaya kelahiran Natal itu menyinari kita? Jawabannya Bapak Ibu, karena kita lebih mengutamakan performance daripada spiritualitas. Lebih mengutamakan casing, penampilan dan penampakan wah daripada hidup rohani. Dalam bacaan kedua kita mendengar Rasul Yohanes berbicara tentang bukti bahwa Allah itu telah tinggal dalam kamu dan kamu dalam Allah kalau kamu hidup dalam roh Allah. Dan itu adalah spiritualitas, kerohanian. Maka kalau Natal ini betul membangkitkan hidup rohani, maka yang terjadi kita pasti tetap berwajah shining brightly dan glowing. Ya, memang juga ada efeknya sih. Kalau sebelum hari raya kita rebonding, pasti beberapa hari setelah itu sudah kusut rebondingnya ya. Kalau kita pergi bagian muka itu kasih segar, salon, make up, apalagi pokoknya istilahnya kamu tahulah. Maka pada hari raya kita lihat itu bukan hanya lampu-lampu yang bercahaya dan bersinar, wajah-wajah dan muka pun ada lampu Natalnya. Kelap-kelip gitu. Merah-merah pipinya. Sekarang nih sisa merah di bibir saja ya. Tapi yang mau saya katakan Bapak Ibu, kerohanian itu penting untuk terus menyala. Karena ketika spiritualitas kita menyala, wajah kita akan selalu ceria. Kalau keluarga kita terus menyalakan api semangat Natal, maka keluarga kita juga akan pasti selalu bahagia. Tadi malam itu saya dimintain tanda tangan jadwal untuk kedatangan Romo Eko. Saya ingat lagi judulnya itu Keluarga Bahagia. Lalu saya tanya Prodiakon sama Frater, mau pastikan apa sih temanya itu apa itu ya? Seminar. Dia bilang keluarga bahagia, keluarga sehat. Bapak Ibu, saya cuma mau merenungkan begini. Keluarga Kudus Nazaret itu tampak bahagia bukan karena dukun kebahagiaan, bukan karena pembicara hebat yang didatangkan, tapi karena bawa keluarga kepada Tuhan. Itu yang membuat orang bahagia. Bukan bawa orang yang hebat kepada keluarga, tapi bawa keluarga kepada Tuhan. Itu yang membuat kita bahagia. Kenapa Bapak Ibu? Anda membentuk keluarga pertama kali itu di mana? Secara resmi di gereja ketika membuat janji nikah. Dan tujuan pernikahan itu nomor 1 untuk bahagia. Walaupun faktanya setelah menikah banyak orang tidak bahagia. Makanya perlu datangkan Romo Eko lagi untuk orang Mataram ya, karena banyak tidak bahagia. Sebenarnya bukan karena itu kamu tidak bahagia, kamu jarang ke gereja. Jarang bawa keluargamu ke gereja. Kalau mau jujur, saya perhatikan beberapa hari oktav Natal, 3 hari setelah perayaan Natal, ada beberapa keluarga dan orang yang ikut misa setiap hari. Bapak Ibu coba lihat, wajah mereka itu lebih berbeda Bapak Ibu.
Benar kan Ridin? Itu ada beberapa orang di depan tuh. Wajah mereka berbeda Bapak Ibu. Bandingkan dengan kita yang cuma malam Natal dan Natal saja datang, setelah itu hilang. Ya, capek, lesu, letih, wajah kembali seperti mayat berjalan. Kenapa? Tidak ada keceriaan rohani yang kita terima dari perayaan Natal. Makanya saya bilang, Natal itu bukan selesai malam Natal dan hari raya Natal. Percikan-percikan kasih itu selalu menyala selama masa Natal. Kenapa lilin Natal, lampu Natal, pohon Natal, kandang Natal itu tetap ada dan standby di gereja? Karena waktu malam Natal kita taruh itu bayi Natal di situ, kita taruh keluarga kudus, kita taruh pada gembala, mereka sudah buka diri dan keluarga untuk menerima kita. Tinggal sekarang kita jangan hanya open house di rumah. Tuhan itu sudah open house ini rumah gereja. Anda datang untuk berdoa ke sini, bawa keluargamu ke sini. Beri apa yang ada dalam keluargamu di sini. Kemarin saya bilang kalau bisa misa keluarga kudus itu bawa keluarga. Duduk bersama keluarga. Coba cek kiri kanan Anda. Anda duduk bersama keluarga enggak? Atau Anda belum keluarga ini? Terus merayakan pesta keluarga kudus ini apa yang mau Anda buat untuk keluarga? Sudah menikah jalan sendiri. Sudah berkeluarga ke gereja sendiri. Untuk apa Anda berkeluarga? Kapan Anda bahagia kalau sendiri-sendiri terus? Jadi kalau mau keluargamu bahagia, jangan bawa keluargamu ke dukun. Tidak perlu membawa pembicara hebat untuk kamu dengar. Kamu bawa keluargamu itu kepada Tuhan. Kamu bawa keluargamu itu kepada keluarga Kudus Nazaret. Saya ini Romolo, tidak berkeluarga, walau punya keluarga. Tapi saya itu pesan khusus ini Kasula keluarga kudus. Kenapa? Merasa betapa pentingnya keluarga untuk hidup. Kita imam saja yang tidak berkeluarga merasa keluarga itu penting, apalagi Bapak Ibu. Jadi Bapak Uskup selalu setiap kali kita pleno bicara tentang tolong komisi keluarga terus memperhatikan keluarga. Karena keluarga itu sel terpenting dari gereja, eklesia domestika, gereja rumah tangga. Keluarga bagus, gereja bagus. Keluarga berantakan, gereja hancur. Nah, saya membayangkan kita yang datang aktif itu istri sendiri, suami sendiri, anak-anak lain, tapi berkeluarga. Selalu saya guyonin begini, saya curiga kalau orang aktif dan rajin ke gereja dan datang sendiri terus, tidak pernah bawa pasangan. Jangan sampai itu modus. Anda punya sesuatu yang perlu Anda pertemukan di gereja. Bawa dong pasanganmu, bawa dong keluargamu. Kenapa takut? Supaya Tuhan juga tahu, oh ini keluarganya si ini, keluarganya si itu. Jadi keluarga Kudus Nazaret ini jalan sama-sama ke Yerusalem. Mereka tinggal di Bethlehem. Dan Natal bagi kita adalah menjadikan keluarga sebagai Bethlehem, kota Tuhan. Tapi setelah itu mereka pergi ke Yerusalem. Di sana ada bait Allah. Dan bagi kita gereja adalah Yerusalem, di mana kita berjumpa dengan Allah. Kan ada tabernakel di sini. Selama masa Natal ada kandang Natal. Dan itu adalah bait Allah, tempat di mana kita membawa keluarga kita. Seperti keluarga Kudus Nazaret. Bapak Ibu, jangan berpikir mereka tidak punya masalah. Mereka punya masalah besar dalam hidup. Tapi mereka menyelesaikan masalah dengan membawa keluarga di hadapan Tuhan. Masalahnya apa? Orang tua mana yang tidak sakit hati? Katanya anak Allah, lahirnya kok dikasih di kandang. Setelah berapa hari, dikejar sama Herodes untuk dibunuh. Dan mereka harus bawa lari Yesus ini ke Mesir. Yang pernah ke Tanah Suci pasti tahu. Bethlehem dan Mesir itu jauh. Jalan kaki itu berhari-hari. Kita pakai bis saja 1 hari 1 malam. Tapi mereka itu jalan kaki. Catatannya, ini bapak pengasuh loh. Bukan bapak asli nih Yosef ini. Tapi segitunya dia loyal dan total untuk Maria dan Yesus. Kita ini anak kandung malah. Sebegitukah kita loyal dan total untuk jaga dan bawa kepada Tuhan? Kemudian setelah pulang dari sana, dari Bethlehem bawa ke Yerusalem, jauh lagi itu, bukan dekat. Tapi itulah tanggung jawab. Nah, yang paling ngeri, sudah jauh-jauh datang 1 hari perjalanan dari Bethlehem ke Yerusalem. Sampai di sana, Yesus tidak peduli sama mereka. Yesus pergi sibuk dengar sabda Allah, bercakap-cakap dengan ahli-ahli Taurat.
dan mereka pulang. Mereka menyangka Yesus jalan sama tetangganya. Hati-hati juga hidup dengan sangka-sangka ini Bapak Ibu ya. Jadi mereka menyangka dia sudah di jalan juga, ternyata tidak. Begitu sudah seperjalanan 1 hari lihat Yesus tidak ada, balik lagi. Nah, coba bayangkan, Anda seorang ibu, Anda seorang bapak, mengalami kondisi seperti itu, rasanya bagaimana coba? Dan ketika sudah nekat balik, sampai di sana, Maria bilang, "Nah, kenapa kau buat begitu kepada kami orang tuamu? Aku loh dan bapamu susah sekali cari engkau." Dengan enteng dia jawab, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus selalu berada di dalam rumah Bapakku?" Coba, sakit hati enggak? Apalagi Yusuf, bisa saja bilang, kau juga anak angkat, kok anak asuh, ngapain saya peduli engkau. Tapi bukan itu yang ditunjukkan. Apa yang mau diajarkan kepada kita? Apa? Bapak Ibu, rumah Tuhan itu sumber bahagia. Anda menikah di sini untuk Anda bahagia. Setelah pulang menikah, kenapa Anda tidak bahagia? Anda tidak ke gereja lagi. Karena tunggu nikah baru ke gereja. Tunggu hari raya baru ke gereja. Padahal kalau kita bicara kiblat kita itu di gereja. Kita Romo ini harus selalu merayakan misa di gereja. Kenapa kalau hari raya itu kita tidak mau pulang kampung? Karena kita punya tempat ini di sini, gereja, pelayanan. Karena disitulah sumber kekuatan. Semakin kita Romo tidak merayakan misa, semakin kita kering dalam hidup. Romo loh, apalagi Bapak Ibu, yang tunggu nikah baru ke gereja, atau tunggu hari raya baru ke gereja. Atau kalau ke gereja tidak pernah jalan bersama keluarga. Saya mengapresiasi kepada beberapa orang yang datang dan duduk bersama keluarga. Itulah keluarga yang benar. Itulah eklesia domestika. Jadi pekerjaan rumah untuk yang lain yang selalu ke gereja tanpa pasangan. Tidak bawa anak-anak, jalan sendiri. Anda membawa apa kepada Tuhan? Kita perlu bawa keluarga kita kepada Tuhan. Karena kalau mau bahagia, bawa keluargamu kepada Tuhan dan gerejamu. Jangan bawa kepada dukun. Tidak ada dukun kebahagiaan di dunia ini. Kalau ada persoalan keluarga, bawa dan ungkapkan itu di depan keluarga Kudus Nazaret. Jangan cerita kepada keluarga, bahkan tetangga, atau apalagi keluarga dekatmu. Sekarang Bapak Ibu, zaman di mana orang lebih suka bercerita tentang kejahatan dan kejelekan dan dosa daripada yang positif dari keluarga. Orang senang kalau lihat rumah tangga itu berantakan, supaya ada teman yang sama-sama berantakan. Jangan salah bercerita, karena kita hidup di zaman di mana telinga untuk mendengar keburukan orang jauh lebih besar, dan mulut yang licin untuk bercerita tentang dosa dan kelemahan orang jauh lebih licin. Maka ada istilah tukang ember. Tapi kalau bawa kepada Tuhan, pasti aman dan nyaman. Keluarga Kudus Nazaret selalu bawa persoalan mereka kepada Tuhan. Bawa anak-anak mereka kepada Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu, semoga 2 cerita ini bisa menjadi inspirasi untuk Bapak Ibu. Satu kali sebuah keluarga dan Pak Sutri sudah sepakat untuk cerai. Dan itu sudah oke. Mereka masih punya 1 malam untuk berjalan bersama-sama sebagai malam terakhir. Lalu diajaklah sama istrinya, "Ayo Pak, kita jalan-jalan dulu keliling kota, karena ini adalah kesempatan terakhir sebelum kita benar-benar berpisah." Begitu mereka lewat, melintasi sebuah gereja yang sedang terbuka. Lalu iseng-iseng suaminya bilang, "Mak, kita mampir aja dulu, biar ini yang terakhir kita di gereja bersama." Sudah, mereka turun dan ke gereja. Pas lagi khotbah. Mereka nyimak dan dengar khotbah itu. Ternyata khotbah itu masuk ke dalam hati mereka. Dan kemudian ketika mereka keluar gereja, mereka memutuskan untuk kembali ke rumah dan tidak melanjutkan perjalanan. Sampai di rumah mereka berdiskusi kembali. Singkat cerita, mereka kemudian membatalkan rencana perceraian itu dan merujuk untuk kembali. Beberapa saat kemudian ketemu lagi dengan Romo, dan Romonya kaget. Apa ini bilang? "Romo, terima kasih banyak." "Kenapa?" "Khotbah Romo membuat kami tidak jadi cerai." Gereja Bapak Ibu, berbahagialah yang berdiam di rumah Tuhan. Gereja itu sumber kebahagiaan. Bawa keluargamu kalau mau bahagia ke gereja. Dan ke gereja Bapak Ibu, buka hati untuk Tuhan. Dengar sabda Allah. Nyimak khotbahnya untuk hidupmu.
Lihat yang terjadi dengan keluarga itu. Mereka nyimak khotbahnya. Jangan datang gereja untuk jadi pengamat, untuk jadi komentator, dan untuk Anda pulang bercerita tentang hasil pengamatan dan apapun yang Anda lihat di gereja. Sabda Allahnya lari kemana? Makanya kenapa kita susah bahagia? Karena kita tidak menjadikan sabda Allah itu sebagai sumber kebahagiaan. Karena kita tidak membiarkan roh Tuhan itu bekerja dari dalam diri dan keluarga kita. Bapak Ibu, dulu itu bagus sekali setiap kali baca Injil kan. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Nah, sabda Allah itu untuk kita bahagia. Saya tahu ada yang tidak bahagia kalau dengar Romo omong, apalagi Romo sudah mulai kritik-kritiknya. Kapan Anda berubah? Apa gunanya sabda Allah? Coba terima dengan hati, dengar dengan telinga hati. Kemudian di bagian terakhir sebelum terima komuni, kita dibilang apa? Berbahagialah saudara-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Itu kan untuk kita bahagia. Tapi coba lihat Bapak Ibu, nanti setelah komuni kamu perhatikan, orang setelah komuni itu bahagia enggak tampaknya? Keluar dari gereja dia bahagia enggak? Kadang-kadang orang bertengkar lagi keluar dari gereja, padahal sudah terima komuni. Kenapa? Orang tidak datang dengan hati. Orang datang dengan hati-hati, takut dinilai orang, takut dilihat orang, takut dikomentarin orang. Jadi mari kita ke gereja untuk kita bahagia. Dan mari membagi kebahagiaan yang kita terima di gereja. Untuk pertama, membahagiakan diri. Kedua, membahagiakan keluarga. Ketiga, membahagiakan orang di sekitar kita. Tidak ada harta istimewa yang sangat istimewa untuk kita kecuali kebahagiaan. Karena kebahagiaan tidak dijual di dunia. Kebahagiaan tidak ada dukunnya di dunia. Kebahagiaan hanya terjadi ketika kita membuka hati terhadap Tuhan, membawa keluarga kita kepada Tuhan seperti keluarga Kudus Nazaret. Selamat pesta keluarga. Semoga keluarga-keluargamu diberkati Tuhan dalam keluarga Kudus Nazaret. Tuhan memberkati.